Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tawaddu'a kullu syai'in li 'azamatihi wa dalla kullu syai'in li 'izzatihi wastaslama kullu syai'in li qudratihi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi amma min ba'di. Pemirsa yang berbahagia, dalam kondisi wabah corona ini kita berharap mudah-mudahan kita masih tetap menjadi abdan syakuro atau hamba yang banyak bersyukur. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 3, hamba yang banyak bersyukur itu adalah Nabi Nuh, sebagaimana yang Allah ungkap, innahu kana abdan syakuro, sesungguhnya dia adalah hamba yang banyak bersyukur. Pertanyaannya adalah kemudian, mengapa kita mesti menjadi abdan syakuro, hamba yang banyak bersyukur? Jawabannya diantaranya adalah yang pertama, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri syakirun alimun. Ia maha mensyukuri kebaikan yang dibuat oleh hambanya. Ia maha mengetahui kebaikan yang dibuat oleh hambanya. Demikian yang Allah ungkap di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 158. Kemudian yang kedua, mengapa di era pandemi corona yang terjadi di Indonesia dan bahkan menimpa bangsa-bangsa di dunia ini, kita tetap harus menjadi abdan syakuro, hamba yang banyak bersyukur? Karena sejatinya syukur itu kembali kepada kita. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi, surah Luqman ayat 12. Barang siapa yang bersyukur, sejatinya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi manakala kita bersyukur, kita berterima kasih, kita membantu orang lain, kita memberi, maka kebaikan itu sejatinya akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka ketika misalnya kita sedang memberi, hakikatnya kita sedang meminta apa? Meminta ridhonya dan meminta cintanya. Dan cara yang terbaik untuk meminta adalah memberi. Orang yang bersyukur adalah bukanlah orang yang merasa pandai, tapi orang yang pandai merasa. Ia pandai merasakan betapa sulitnya hidup pada saat ini. Ia pandai merasa bagaimana hausnya, laparnya orang-orang yang tidak punya. Ia bisa merasakan bagaimana pedihnya orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Karena itu akhirnya dia menetapkan diri menjadi abdan syakuro, hamba yang banyak bersyukur. Dan memang syukur itu juga berefek positif bagi kehidupan dia, bagi kehidupan pribadinya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita mesti menjadi abdan syakuro di tengah wabah corona yang sudah hampir 3 bulan melanda negeri kita tercinta ini? Sebagaimana yang diungkap oleh Al-Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 1111 Masehi, dalam kitabnya Minhajul Abidin, di sana dikatakan bahwa orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang memberi, maka ia tidak hanya ditambahkan hartanya, tapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam keadaan sehat kita membantu orang yang sakit di tengah corona ini, kita berharap mudah-mudahan kesehatan kita dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kondisi corona ini kita ikut serta dalam kegiatan sosial, kita membantu semampu kita, membuat tertawa orang-orang yang menangis, membuat kenyang orang-orang yang lapar, maka mudah-mudahan kegembiraan kita diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa kenyang kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kalau kita sharing ilmu pengetahuan di tengah badai corona yang menjungkir balikan sendi-sendi kehidupan kita, maka insya Allah ilmu kita berkah, ilmu kita
ditambah, ilmu kita diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, inilah 3 alasan mengapa kita mesti menjadi pribadi yang bersyukur, abdan syakura, di tengah pandemi corona yang mengglobal ini. Ada 3 yang tadi sudah saya katakan. Mudah-mudahan apa yang kita ungkap pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, kita bisa bermanfaat buat orang lain, dan insya Allah orang lain juga bermanfaat buat kita. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.